Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Suara saya bisa terdengar Pak Pardi dan teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Ah, bisa. Terima kasih. Kok nggak ada yang menjawab salam saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Diangkat. Yang kami hormati Bapak Supardi SPD selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Magetan dan segenap panitia penyelenggara webinar. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber webinar series yaitu Ibu Dian Setiawati SPDT MPD dan Ibu Nini Setiani SPD MSI serta para peserta webinar berbagi praktek baik yang berbahagia. Sebelumnya, tak lupa marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita di siang hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan dapat melaksanakan acara webinar series dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang hebat di mana saja berada, salam ketemu lagi dengan kita di sini yaitu acara sesi webinar yang hari kedua Selasa 21 Maret 2023 dengan tema menjawab Merdeka Belajar, mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru, para peserta webinar dan para narasumber yang berbahagia, sebelumnya kami akan menyampaikan teknik pelaksanaan webinar dan susunan acara webinar siang hari ini. Pada siang hari ini kita nanti ada 3 materi yang masing-masing materi akan diberikan selama 30 menit. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu para peserta bisa disimpan dulu, nanti setelah 3 pemateri selesai baru kita buka pertanyaan atau sesi tanya jawab. Jadi nanti bisa lewat chat ataupun lewat raise hand angkat tangan. Kemudian untuk materi yang pertama kita nanti yaitu praktek baik proyek akhir berbasis kolaborasi dan berdiferensiasi yang disampaikan oleh Ibu Dian Setiawati SPDT MPD. Kemudian dilanjutkan materi yang kedua, praktek baik wisata jeruk Snetcom dalam pembelajaran berdiferensiasi oleh Bapak Supardi SPD. Kemudian yang ketiga, praktek baik English Differentiated Learning SMP yang dibawakan oleh Ibu Nini Setiani SPD MSI. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah acara siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, untuk menyingkat waktu langsung saja kita pada sesi materi yang pertama yaitu praktek baik proyek akhir berbasis kolaborasi dan berdiferensiasi yang akan dibawakan oleh Ibu Dian Setiawati SPDT MPD. Beliau adalah guru SMK Negeri 2 Magetan. Waktu sepenuhnya kami persilahkan Ibu Dian. Monggo. Terima kasih Bu Asmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Baiklah. Alhamdulillah sehat. Sebelum mengawali sesi pertama ini, mungkin kita berdoa dulu ya Bu Asmini. Tadi belum berdoa ya? Iya, nggih, Bu.
Oke, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Praktek baik yang akan kami bagikan ini diharapkan akan menambah pengalaman hal-hal baik dalam kehidupan kita semuanya, di mana praktek baik yang kami alami ini akan berimbas atau menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya di lembaga masing-masing. Sebelum saya paparkan praktek baik saya, berikut ini sedikit profil saya. Sudah kelihatan Bu Asmi ini? Ini sudah ya. Sampun. Ini profil saya, ini alamat rumah saya, kemudian nomor WA saya dan channel YouTube saya, serta beberapa hal yang berkaitan dengan saya. Saya ini mengampu jurusan Tata Boga di SMK Negeri 2 Magetan, Bapak Ibu. Mungkin itu ya perkenalan singkat tentang saya. Saya Dian Setiawati, sekaligus kemarin pengajar praktek angkatan 4 di wilayah Kabupaten Magetan, dan saat ini sedang menjalani pembekalan fasilitator. Kemudian kita langsung masuk ke materi nggih. Pada siang hari ini saya akan berbagi praktek baik mengenai final project atau proyek akhir berbasis kolaborasi dan berdiferensiasi. Apakah final project yang berbasis kolaborasi dan diferensiasi itu? Di sini sebentar. Final project atau proyek akhir ini merupakan pembelajaran yang berbasis PBL atau PJBL atau project berbasis learning yang dilaksanakan pada akhir semester sebagai pengganti ujian tulis pada akhir semester. Jadi di sekolah kami Bapak Ibu untuk ujian akhir semester atau ulangan akhir semester sudah tidak ada ujian teori, tetapi langsung menggunakan proyek akhir, di mana anak-anak menerapkan pengetahuan mereka dalam bentuk aksi nyata, dalam bentuk praktek, baik itu mata pelajaran produktif maupun mata pelajaran normatif. Harapannya mereka memiliki pengalaman bermakna terkait materi yang telah dipelajari dengan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk aksi nyata dan menghasilkan produk. Jadi di sini semua anak di semua mata pelajaran ini mengaplikasikan pengetahuannya dalam bentuk praktek. Kemudian untuk kolaborasi di sini adalah bekerjasama atau penggabungan antar beberapa mata pelajaran, sehingga ketika menilai nanti secara bersama-sama beberapa guru mata pelajaran ini menilai pada satu proses atau satu produk yang dilakukan oleh siswa. Kemudian berdiferensiasi di sini siswa memilih produk yang akan dibuat sebagai proyek akhir dengan analisa dan konsep yang jelas. Jadi siswa diberi kebebasan untuk memilih produk dengan tema yang sudah disepakati bersama. Tentu saja memilih produk ini tidak bebas begitu saja memilihnya, namun mereka punya analisa dan konsep yang jelas. Passion siswa di sini akan berpengaruh pada kinerja dan hasil. Jadi apabila proyek yang dilakukan siswa ini sesuai dengan passion mereka atau minat mereka, maka mereka akan mengerjakan dengan lebih maksimal seperti itu, dan harapannya produk yang dihasilkan pun juga akan lebih maksimal. Di sini tujuan dari proyek adalah yang pertama, kompetensi menghasilkan produk sesuai standar. Yang kedua, kompetensi mempresentasikan hasil dan kompetensi pemasaran produk. Jadi di sini siswa bukan hanya memproduksi saja, tetapi juga bagaimana memasarkannya, karena kami di SMK Bapak Ibu, jadi pemasarannya juga penting. Mereka tidak hanya memproduk tapi juga untuk memasarkan seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini adalah kolaborasi antara mata pelajaran saya, kemudian produk kreatif kewirausahaan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Ini praktek yang telah kami lakukan.
Di mana aktivitas proyeknya ini ada 5 tahap. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, refleksi, dan pelaporan. Di sini perencanaan di sini kami memberikan semacam job sheet atau perencanaan gitu nggih. Nah, di situ nanti ada namanya eksplorasi konsep, di mana di situ pengetahuan siswa akan dinilai. Jadi mereka mengkonstruk pengetahuan yang mereka miliki, kemudian dihubungkan dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Di sini juga akan tertera bahan alatnya apa saja, kemudian daftar belanja yang dibutuhkan, tertib kerja, analisa hasil, sampai rencana pemasaran, kemasan, harga jual, dan sebagainya. Kemudian hal yang penting juga perlu diadakan adalah pemetaan pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelum anak-anak ini memilih produk mereka, kita sepakati dulu tema atau pokok bahasan yang akan kita gunakan sebagai proyek. Misalnya di sini kita menggunakan temanya roti, produk pastry bakery gitu ya. Jadi temanya di situ, kemudian anak memilih produknya sesuai dengan passion mereka. Boleh roti manis, boleh pastry, kemudian boleh roti tawar dan sebagainya. Kemudian untuk memastikan itu kita gunakan angket atau list atau G-form, Google Form ya, untuk mendata minat siswa. Siswa ini minat yang diminati apa sebagai proyeknya. Kemudian dari situ juga siswa harus menentukan pilihan berdasar analisanya. Kenapa memilih produk itu? Bagaimanakah pasarnya? Bagaimanakah pangsa pasar? Bagaimanakah analisa penjualannya? Bagaimanakah analisa produknya? Seperti itu. Itu adalah dasar pemetaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini hasil dari pemetaan yang sudah kami lakukan, di sini anak-anak memilih, misalnya ini Fitriana memilih roti manis tiramisu. Dia juga harus menganalisa kenapa memilih roti manis tiramisu. Dia juga akan mengeksplor ya pengetahuannya, apakah analisa yang mereka ajukan, kenapa memilih seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini sampai Ananda dia memilih roti manis seperti itu. Nah, ini Google Form yang kami sebarkan kepada anak-anak, kami kirimkan sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata anak-anak ini minatnya di produk ini. Ini contoh kedua. Nah, pada pelaksanaan proyek akhir kita membuat jadwal untuk proyek pelaksanaannya. Kemudian setelah jadi, semua guru menilai proses pembuatan proyek, mulai siswa mempresentasikan baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Jawa, kalau presiden bahasa Jawa. Kemudian penilaian di sini juga berlangsung santai, tidak membuat siswa begitu tertekan gitu ya. Walaupun memang kadang dalam bahasa Inggris siswa ini banyak istilahnya kesulitan, namun di perencanaan atau di pra-proyek ini siswa diberi kesempatan untuk mengadakan konsultasi kepada guru, termasuk dengan latihan untuk kelancaran pada proses penilaian. Ini masuk ke presentasi pemasaran produk, presentasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta presentasi produk pengemasan dan penjualan. Laporan di sini juga akan dinilai karena ini PJBL, jadi harus ada laporannya, termasuk kelengkapan laporan, tata bahasa laporan, dan durasi waktu pembuatan dan pengumpulan laporan. Di sini juga menjadi poin penilaiannya untuk laporan. Demikian paparannya. Mungkin ada sedikit untuk gambaran di sini. Akan saya tayangkan cuplikan video pada pelaksanaan proyeknya. Bu Asmini bisa tampil ya ini? Bisa Bu, bisa. Ini tadi jadinya 20 biji. Satu biji saya jual 2.000, karena ini satu pack isinya 6, maka saya jual 10.000. Flour and egg. Step: heat the water, add salt and butter until it boils.
kue karena waktunya cepat dan juga karena splong itu waktunya tidak lama dibandingkan buttercake. Buttercake itu lebih lama daripada splong. Terus cara membuat resepnya? Saya kalikan 2/4, 2/3-nya Bu, dari semua resepnya. Suara videonya nggak dengar Bu Dian. Enggak dengar. Tidak dengar. Cara membuatnya pertama kocok telur, SP sama gula halus. Dikocok sampai berwarna putih. Itu mungkin gambaran suaranya nggak dengar ya. Mungkin Layarnya nggak kelihatan, Bu. oh layar nggak kelihatan. Sudah selesai stop sharing saya Bu. Oh, sudah. Sudah Anjing. Itu materi untuk proyek akhir berbasis kolaborasi. Sayangnya tadi suaranya nggak begitu, tapi gambarannya sudah ada ya, videonya sudah tampil ya tadi. Sudah kalau videonya. Pak suaranya. Nggak bisa ini suaranya. Sudah on itu suaranya. Ya mungkin itu aja, mungkin kita langsung. Sudah bagus Ya. kok. Suaranya Langsung. jelas kok Bu. Oh sudah. Mungkin untuk materi proyek akhir berbasis kolaborasi dan berdiferensiasi ini seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin langsung kita interaktif gitu. Dari sini kan yang terpenting bahwa proyek akhir di sini tidak, istilahnya kita tidak menentukan satu produk yang akan dibuat oleh siswa, tapi tema yang sama, namun siswa bebas memilih produk yang sesuai dengan tema seperti itu. Itu yang kita ambil intinya, bahwa berdiferensiasi di situ. Mungkin Bapak Ibu di berbagai jenjang juga bisa menerapkannya, bahwa untuk proyek siswa ini siswa bisa menentukan produknya. Seperti teman-teman kita yang ada di tingkat PAUD gitu ya, itu kita belajar dari sana juga bahwa beraneka ragam anak-anak kita yang di tingkat PAUD itu membuat suatu produk. Seperti anak saya waktu TK itu juga macam-macam produk, misalnya transportasi gitu, mereka bebas memilih mobil-mobilan atau pesawat, atau itu kan sesuai dengan passion mereka. Nah itu juga bisa kita ambil di tingkat sekolah di atasnya, di SD, SMP, SMA, SMK gitu. Jadi kita juga belajar dari mereka bahwa ternyata sesuai dengan passion anak-anak itu akan membuat anak-anak lebih nyaman dalam membuat produknya, dan hasilnya tentunya lebih maksimal, karena dengan rasa suka, dengan rasa senang itu anak-anak akan totalitas membuatnya seperti itu. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa memberikan contoh, misalnya bisa raise hand Bapak Ibu yang ingin memberikan gambaran di tingkat jenjang di sekolahnya dalam bentuk proyek, temanya seperti apa dan produknya seperti apa. Monggo bisa raise hand Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru semua. Agar lebih kita istilahnya sama-sama memahami proyek akhirnya yang berbasis kolaborasi dan berdiferensiasi itu seperti ini gitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru, silakan memberikan contoh biar Bapak Ibu guru yang lain bisa mendapatkan gambaran. Mungkin langsung Bu, di sini tampak saya Bu Suci Rahayu. Monggo Bu Suci Rahayu. Bisa berkan diri dari instansi mana? Monggo Ibu menyalakan mic-nya. Monggo Ibu Suci. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf baru bergabung ini. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau saya dimintai untuk contoh P5 karena saya tidak melaksanakan
proyek. Mohon maaf nih yang melaksanakan para fasilitator Ibu. Ini saya di sekolah sendirian. Oh, Eh, gitu. Saya di sini selaku kepala sekolah Ibu. Jadi saya bukan pelaksana P5 Oh, iya iya. yang melaksanakan para fasilitator. Dan ini habis rapat dinas. Jadi saya baru bisa mengikuti webinar ini. Oh, Para sudah pulang. oh, iya. Bu Suci dari Oke, mohon maaf Nggih. saya tidak bisa ikut Oh, ambil iya. memberi Nggih lho. masukan. Pangapunten. Terima kasih. Bu Suci dari Magetan juga nggih? Ya, dari SMP 1 Oh, Karas. satu keras nggih. Nggih. Dia terima kasih Bu Suci, mohon maaf sendirian di sekolah ini. Ditemani TU. Oh, nggih. Nggih, pangapunten Ibu Suci, di sini proyek akhir di sini tadi kami sampaikan bukan seperti P5 nggih, tapi proyek akhir di sini adalah pengganti ulangan akhir semester. Jadi biasanya kan kita kalau UAS itu kan ujian teori gitu nggih. Ujian teori. Nah, tapi di tempat kami sekarang sudah tidak ada ujian teori namun dirupakan proyek. Jadi anak-anak membuat produk jadi sini berupa proyek. Jadi anak-anak merencanakan, kemudian membuat produk, kemudian hasilnya ini juga sampai dipasarkan. Jadi kalau berupa produk nanti anak-anak bisa memasarkan, tapi kalau jasa berarti langsung melayani konsumen seperti itu. Kebetulan kami ini sekolahnya ini kan pariwisata, kemudian teknologi serta kesehatan. Jadi kalau yang pariwisata ada yang berupa produk dan ada yang berjasa, misalnya kecantikan rambut ini berupa perawatan seperti itu, perawatan kulit, rambut dan sebagainya. Kalau misalnya teknik multimedia juga bisa menghasilkan kalender, kemudian pin dan sebagainya seperti itu. Jadi anak-anak di sini membuat produk Ibu. Jadi ini beda dengan P5. Kalau P5 itu kan satu kelas membuat event bersama-sama, kemudian membuat karya gitu nggih. Tapi kalau yang di sini tuh individu Ibu. Jadi ini nilai individu di mana mereka akan diambil nilainya untuk raport gitu. Jadi untuk nilai ulangan akhir semester. Seperti itu Ibu Suci, mungkin ini pengulangan materi, mungkin tadi bukan terlambat gitu ya, jadi ini kami sampaikan ulang. Ya, mungkin. Oke, terima kasih Ibu. Monggo Pak Agus Susanto sudah raise hand, monggo bisa memberikan. Monggo Pak Agus Susanto, Pak Agus Susanto. persilahkan. Membuka mic-nya dulu Pak Agus. Pak Agus, silahkan dibuka mic-nya. Silahkan Pak Agus ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Saya dari Belitung Timur, Bu. Belitung Timur. Wah, jauh Pak. Ya. Jauh. Naik pesawat ke Pulau sini tadi berarti. Ya, ya. Jadi terima kasih ya Bu Asmini dan Pak Supardi ya dan Bu Dian narasumbernya hari ini. Jadi gini Bu, hanya satu pertanyaan Bu yang mungkin yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Ini kan diferensiasinya untuk sumatif akhir semesternya gitu ya Bu ya? Nggih. Ya, tadi saya telat Bu, karena tadi ada tamu kan. Lihat memapar materi Ibu. Kalau berarti kan untuk nilai raport kan yang dihitung adalah sumatifnya kan? Yang sumatifnya. Berarti ini model instrumennya gimana Bu? Model instrumen sumatifnya Bu. Untuk kita mengukurnya, apakah Ibu pakai nanti digabung ya Bu ya dengan sumatif ikut materinya dengan sumatif akhir semester. Mungkin yang saya tanya, karena di tempat kami belum ada yang memakai sumatif akhir semester itu dengan proyek. Itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih Pak Agus, pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang di sini kami mengusung kurikulum merdeka ini Bapak nggih. Jadi
dengan semangat kurikulum merdeka ini kami mencoba mengubah yang seperti biasanya kan ujiannya teori gitu ya Bapak nggih. Ujiannya teori, kemudian di sini kami berusaha mengkolaborasikan. Jadi untuk yang proyek akhir sendiri ini kami menggali nilainya itu pengetahuan dan sekaligus keterampilan Bapak. Jadi untuk pengetahuan ini kita ambil dari tingkat yang pertama itu job sheet-nya. Job sheet-nya itu ada eksplorasi konsep, di mana di situ nanti siswa akan mengkonstruk pengetahuan dia mengenai produk yang akan mereka buat, mulai dari analisanya, pemilihannya, kemudian sampai dengan siswa tersebut menghasilkan dan memasarkannya. Itu nanti dipaparkan pada perencanaan dia yang dalam job sheet-nya. Nah, kemudian untuk keterampilannya itu nanti dilihat ketika ada namanya scoring, ada indikator nilai, kemudian ada scoringnya di situ. Kita buat setiap mata pelajaran ini membuat berbeda-beda sesuai dengan indikator penilaiannya masing-masing. Kemudian ketika nanti mereka memaparkan yang tadi di video itu, kita menilai sesuai dengan indikator masing-masing. Nah, setelah di situ dalam laporan juga nanti kita juga bisa nilai pengetahuannya. Nah, dari nilai pengetahuan dan keterampilan itu kita gabungkan, dan sekaligus sebagai nilai raport ini kita juga menerapkan atau penggabungan dengan nilai ulangan harian, tugas, penugasan, seperti itu. Jadi tetap penilaiannya seperti biasanya Bapak, ada penggabungan dengan nilai yang lain, cuman hanya bentuknya, asesmennya di ujian akhir ulangan akhir semester ini kita rubah menjadi proyek akhir. Di sini kami memutuskan ini karena harapan kami, karena kami ini kan SMK Bapak ya, jadi harapan kami anak-anak ini tidak hanya mampu dalam hal pengetahuan saja, tetapi mampu mengaplikasikannya. Mereka mempunyai pembelajaran yang bermakna seperti itu. Jadi dalam matematika, dalam bahasa Inggris ini penerapannya seperti apa di kehidupannya sehari-hari. Misalnya matematika di sini ketika tadi di video tadi kan membuat roti gitu ya. Membuat roti itu hubungannya dengan matematika apa sih? Ternyata volume loyang, kemudian perbandingan resep itu sangat berpengaruh. Ketika perbandingan salah dan volume loyang yang tidak tepat akan menghasilkan bentuk roti yang tidak tepat, seperti itu. Jadi anak-anak diharapkan belajar dari situ. Seperti itu Pak Agus. Mungkin apakah ingin lebih lanjut pertanyaannya? Oh ya, jadi kalau kami di SMP berarti kalau mapel PJOK, seni budaya, SBK, informatika ataupun IPA ya Bu ya. Ya. Itu kalau mau mencoba asesmen memakai proyek itu bisa ya Bu ya, Ya, apalagi yang bisa. PJOK Bu ya. Bisa Pak. Jadi kami semua mata pelajaran menggunakan proyek Bapak. Jadi ada yang kolaborasi, ada yang mandiri. Kalau kolaborasi seperti itu tadi. Pasti kalau IPA Bapak, IPA itu kan sangat banyak sekali yang bisa dipraktekkan nggih. IPA seperti itu. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan bahasa Indonesia, kemudian dengan bahasa Inggris, bahasa Jawa, seperti itu Bapak. PJOK juga bisa bagaimana mempraktekkan apa yang dipahami selama ini. Jadi intinya itu anak-anak mempraktekkan Bapak. Kalau PJOK nanti bukan pada produk, dalam bentuk produk yang dihasilkan, tapi kinerjanya yang dinilai, seperti itu. Bu Dian, kalau bisa nanti sih Bu Dian kalau bisa Bu Dian berbagilah instrumen untuk itunya. Oh Bu ya, Dian. siap ya. Nanti akan ya, kami bagikan. Mungkin nanti akan di-share masuk grup mana Pak ya Pak Pardi? Dibagikan di Google Drive atau gimana? Ya, insya Allah nanti saya share di chat aja. Kalau bisa di chat aja enggak apa-apa. Nanti saya unggah di Drive. Oh gitu. Oke. Atau disediakan Google Drive, nanti saya kirimkan di Google Drive gitu nggih Pak. Nanti biar Oke, disimpan siap. teman-teman Google Drive-nya. Siap. Nggih. Gitu Pak Agus. Terima kasih atas pertanyaannya dan antusiasmenya. Sudah cukup Pak Agus? Mungkin ada yang lain Bapak Ya, Ibu? Bu Dian cukup udah iya. paham lah. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Ini sebenarnya waktunya sudah habis. Sudah habis. Oke. Berarti Iya. sekaligus ini pertanyaan jawab saya nggih, Bu Asmini nggih.
Nggih. Eh, Tapi nggih. kalau misalnya masih ada yang mau satu lagi nggak apa-apa, Bu. Nggih. Karena sudah tanya jawab sekalian. Nggih. Monggo, Nggih, Bapak. Pak Bapak Qadiri, Qadiri, silakan. Nggih, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati. Saya mendengarnya dari awal sampai akhir. Ini proyek ini Maaf, kok Bapak. hanya untuk Dari mana, Bapak? dari instansi Magetan Parang SD, Bu. SD. Oh, nggih. Ya. Nggih, monggo. Sudah jauh dari rumah ini. Nggih. Silakan. Mendengar itu kok hanya untuk SMP SMA. Kalau di SD saya itu baru satu dan sempat. Penerapannya biar mudah itu bagaimana caranya? IKM itu kelas 1 dan kelas 4 yang disanakan. Dan untuk kelas 1 dan 4 itu penilaiannya kolom sumatif itu apa itu namanya? Tengah semester itu tidak ada. Apa nanti digabungkan dengan pelajaran yang lain gitu ya. Terima kasih. Oh, nggih. Oh, di SD itu tidak ada ulangan semester nggih, Bapak nggih? Ya di SD ya untuk yang IKM-nya yang apa itu penelitian tengah semester itu tidak ada untuk yang kurikulum banyak. Kalau untuk di SD itu di Magetan itu kan ada 2 kurikulum sedang sekarang ini kurikulum yang kelas 4 menggunakan kurikulum merdeka, tetapi kalau yang 2, 3, 4, 6 itu menggunakan kurikulum 13. Maka ini agak membingungkan, masih bingung rata-rata guru SD di daerah Kecamatan Parang atau pada umumnya. Terima kasih. Berarti ini mohon maaf. Contoh untuk ya. Nggih, pripun? Untuk di SD misalnya contohnya untuk bisa diterapkan bagaimana cara menerapkannya, tapi dari keterangan Ibu dari awal sampai akhir kan untuk yang SMK ya mudah. Kalau di SD kelas 1 apa yang kita disuruhkan gitu loh untuk memperkaryakan diri, sedangkan P5 saja sulit sekali untuk penerapannya. Kalau kelas 4 juga saya coba itu ya P5 pahamannya kerja bareng-bareng, ternyata dipraktekkan ya sulit sekali. Malah ini perorangan. Nggih. Diberi contoh satu saja. Nggih, Bapak. Oke. Di sini Bapak ingin istilahnya mendapatkan gambaran untuk proyek individu di tingkat SD gitu nggih, Bapak nggih. Iya. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi untuk teman-teman kita yang ada di tingkat PAUD nggih, Bapak. Jadi sebenarnya jangan berpikir terlalu bagaimana rumit gitu, bahwa proyek ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam tingkat mana saja. Jadi misalnya anak SD pun juga bisa. Misalnya Bapak di pelajaran, kalau SD itu ada pelajaran IPA nggih, Bapak? Oh, ada. IPA ya juga sudah digabung. Ada punya IKM. Ada. Jadi di sini tidak harus Kan maksudnya gini. Kalau bagaimana? Kalau di IKM ada IPA, tapi kalau yang kelas 4, 5, 6 itu kan tematik, Bu. Oh, iya. Tematik. Yeah. Jadi intinya sama, Bapak. Sebenarnya kan IKM, kemudian tematik ini kan saling koneksi ya, Bapak. Di tematik malah mudah. Tematik ini sudah menggabungkan beberapa mata pelajaran. Jadi misalnya pada tema IPA di kapilaritas gitu ya, bagaimanakah anak-anak itu mempraktekkan. Jadi kalau intinya ini tidak hanya teori gitu, Bapak, tidak menilai anak-anak itu berdasarkan di paper based test. Misalnya ini kapilaritas adalah, kemudian matahari adalah seperti itu, bukan seperti itu, tapi bagaimana anak-anak ini diajak langsung bekerja, penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya tentang kapilaritas ya anak-anak langsung diajak mempraktekkan. Seperti itu, Bapak. Di dalam praktekan itu dinilai bagaimana anak-anak bekerja di situ, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian kalau ada bahasa Indonesia yang mau ikut menilainya, berarti bagaimana anak itu menjelaskan, dilatih untuk menjelaskan apa yang dia buat. Nah, itu juga termasuk penilaian. Jadi proyek ini dalam arti anak itu mempraktekkan gitu, Bapak. Bukan hanya ulangan pada teori, tidak hanya menulis gitu, tidak, tapi anak-anak bekerja.
mempraktekkan apa yang pengetahuan selama ini dipraktekkan dan kemudian dipresentasikan. Itu adalah inti dari proyek ini. Seperti itu Bapak, mungkin sudah ada dapat gambaran? Oh, sudah. Ya, walaupun juga pelajaran agama misalnya. Jadi kalau agama misalnya sholat gitu ya, sholat kalau pengetahuan kan sholat jenazah adalah gini-gini urutannya. Nah, tapi anak-anak harus mempraktekannya. Nah, disitulah nanti namanya project di situ, anak-anak mempraktekkan. Intinya di situ Bapak. Jadi mempraktekkan apa yang dia dapatkan teori selama ini. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Nggih, Bu Asmini? Terima kasih. Sudah cukup atau bagaimana? Bapak Ibu guru yang lain, bagaimana? Sudah cukup apa belum? Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau masih belum, ini nanti berarti sudah sesi tanya jawab sekalian, nggih Bu? Ye, begitu nggih? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita bersama-sama refleksikan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini, nggih, Bapak Ibu. Saya mohon untuk Bapak Ibu untuk memberikan 1 atau 2 kata apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari proses belajar kita pada siang hari ini. Nah, mohon ini ada Mentimeter, silakan Bapak Ibu untuk mengeklik Mentimeter yang ada di chat. Nah, di situ akan ada refleksi bahwa saya telah belajar tentang yang pertama, kemudian di kolom yang kedua perasaan saya itu seperti apa. Monggo Bapak Ibu untuk mengisikan, bisa ngeklik di kolom chat. Yeah. Monggo Bapak Ibu bisa klik di kolom chatnya, dilihat di situ sudah ada link dan diisikan. Nanti kalau misalnya tidak bisa sekarang, boleh nanti Bu. Iya. Ini cuma 2 menit saja. Bisa langsung diklik dan diisi gitu. Ya. Atau Ibu Dian mau melihat hasilnya? Ini saya buka hasilnya. Monggo yang lain bisa, baru 1 yang masuk. Baru 1 Bapak Ibu yang masuk, silahkan. Ayo semangat teman-teman, saya udah ngisi nih. Oke, monggo. Ada kodenya toh? Oh enggak. Ini kodenya nih di atas. Ada. Nih, sudah ada yang masuk lagi. Pembelajaran berdiferensi, happy, bingung, ada yang masih bingung ya. Berdiferensi harus praktek pembelajaran proyek. Ini biasanya kalau di SMP itu pembelajaran IPA itu sudah menerapkan. Iya, betul. Cuma kan belum terlihat. Oh, ini namanya ini kan. Ya, gitu, kalau sekarang kan apa ya? Baru boomingnya kan sekarang. Iya. Sebenarnya ya, kalau IPA itu banyak praktek biasanya ya. Ya, sudah sering melaksanakan kan, di sini ada penilaian proyek, ada penilaian produk. Nah, seperti itu. Itu proyek itu tapi dijadikan penilaian di akhir semester gitu saja, Bu. Ya. Sebenarnya bentuknya seperti itu, sederhananya.
Sampai menit berapa Bu Asmini? Sudah habis, Bu. Sudah habis? Ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga apa yang kita bagikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu. Kemudian semoga Bapak Ibu juga demikian juga pasti memiliki praktek-praktek baik yang sudah dilakukan dan semangat untuk terus berbagi kepada teman-teman semua. Di sini alhamdulillah yang paling besar di sini adalah yang paling banyak senang di sini alhamdulillah. Semoga kita semua senang, happy. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian.